2, 3, dan yang terbaru 5P. Dan pada pagi hari ini kita akan bekerja dengan Sentinel-2, di mana Sentinel-2 memiliki sensor multispektral. Landsat 8 juga memiliki sensor multispektral. Sensor multispektral dapat digunakan untuk mengamati permukaan bumi, reflektansi dari permukaan bumi, seperti itu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai materi yang pertama. Kita akan membahas tentang Landsat terlebih dahulu. Saya tidak membuat slide-nya sendiri. Slide-nya ini dari NASA sebenarnya. Saya gunakan untuk membahas bagaimana Landsat dari sejarahnya dan bagaimana spesifikasinya dan lain sebagainya. Nah, Landsat sendiri merupakan satelit yang salah satu yang terpanjang ya sejarahnya, dan datanya juga tersedia dari tahun 70-an kalau tidak salah. Mari kita lihat. Ya, dari tahun 70-an. Jadi Landsat 1 itu diluncurkan pada Juli 23, tanggal 23 tahun 1972, dan terus berlanjut dari Landsat 1, Landsat 2, Landsat 3, Landsat 4, kemudian Landsat 5, dan Landsat 6 yang tidak pernah mencapai orbit, kemudian Landsat 7 yang mungkin juga dulu sering digunakan, tetapi karena mengalami permasalahan di SLC-nya, sehingga ada strip, ada garis-garis begitu yang tidak record. Kemudian yang paling baru adalah Landsat 8. Dan semuanya dibuat itu untuk menjaga kontinuitas dari data. Jadi kita bisa menggunakan, membandingkan dari citra Landsat 1 hingga 8. Dan itu tersedia secara bebas buat kita download begitu. Jadi kalau kita ingin melihat perubahan tutupan lahan dari tahun 70-an hingga tahun sekarang saat ini, ya kita bisa menggunakan, salah satunya adalah citra satelit Landsat. Nah, sensor yang awal-awal itu adalah sensor multispectral scanner, terdiri dari 4 bands, ada bands green atau hijau, red atau merah, kemudian near infrared. Nah, ini adalah spesifikasinya, kemudian datanya dalam format 6 bit, jadi masih tidak terlalu lebar rentangnya seperti itu, karena masih 6 bit. Dan spatial resolusinya juga masih besar ya, 79 kali 79 meter per pixelnya. Kemudian dilanjutkan ke thematic mapper atau TM. Ini ada 7 bands, ada blue, green, red, near infrared, mid infrared, dan thermal. Datanya sudah meningkat menjadi 8 bit, sehingga lebih besar rentangnya, lebih lebar rentangnya, dan spatial resolusinya juga menjadi lebih baik, yaitu 30 meter untuk non-thermal bands dan 120 meter untuk thermal band. Jadi ada peningkatan. Nah, kemudian selanjutnya lagi, ini perbandingan antara MSS dan TM. Selanjutnya adalah ETM Plus, Enhanced Thematic Mapper Plus. Nah, ini lebih lanjut lagi perkembangannya menjadi 8 bands, ada bands blue, green, red, near infrared, medium infrared, dan thermal, serta panchromatic. Kemudian spatial resolusinya juga tetap seperti yang sebelumnya, 30 meter untuk band 1 sampai band 7, dan 15 meter untuk panchromatic. Nah, sehingga kita bisa untuk yang ETM Plus bisa dilakukan pan-sharpening. Jadi bisa kita tingkatkan resolusi spasial dari band 1 sampai 7 menggunakan band panchromatic. Seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru adalah Landsat 8 dengan sensor OLI-nya, Operational Land Imager, dan Thermal Infrared Sensor. Dan sekarang sudah operasional. Ini yang akan kita gunakan dalam latihan kali ini, dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwa spesifikasi dari Landsat 8 itu juga sebenarnya sama ya, hampir sama, menyerupai dengan yang sebelumnya. Cuma ada beberapa perbedaan sedikit memang dari band-bandnya. Ada penambahan band 1, band 9 seperti itu, sedangkan sisanya itu hampir sama secara garis besar. Nah, selanjutnya spatial resolusinya juga sama, 30 meter untuk band 1 hingga 7 dan 9, 15 meter untuk panchromatic, dan 100 meter untuk thermal. Dapat di resample
hingga 30 meter untuk yang thermal. Nah, band 1 sebagai tambahan baru begitu adalah ultra blue dan bermanfaat untuk coastal dan aerosol studies. Kemudian band 9 ini untuk deteksi awan cirrus. Kemudian format datanya sudah meningkat menjadi 12 bit, jadi lebih tinggi lagi rentangnya, lebih lebar. Nah, ini adalah spesifikasi dari masing-masing band yang dimiliki oleh Landsat. Mungkin nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian ini adalah improvement-nya yang dimiliki oleh Landsat 8. Jadi kalau Landsat 8 sudah 12 bit, yang sebelumnya 8 bit, begitu sehingga lebih detail di dalam memberikan perubahan, lebih lebar begitu rentangnya. Yang sebelumnya 256, yang 12 bit menjadi 4096. Kemudian signal to noise ratio-nya juga ada peningkatan sebesar 5 kali, kemudian jumlah detektornya juga bertambah, kemudian cara mengambil citranya juga berubah. Kemudian ada penambahan sensor-sensor baru dan ada penambahan band-band baru juga, seperti itu. Nah, ini adalah penambahan untuk quality control-nya, jadi ada penambahan cirrus cloud band-nya untuk quality assessment-nya. Kemudian ini adalah evolusi dari sensor arsitekturnya yang tadinya whiskbroom menjadi pushbroom begitu. Nah, kemudian ini adalah Landsat Data Continuity Mission, jadi memang dibuat sedemikian rupa sehingga data antara satu satelit Landsat dengan satelit Landsat yang lainnya, seri yang lainnya, itu dapat kita gunakan secara kontinu sehingga kita bisa membandingkan data citranya seperti itu. Dan mungkin nanti kita bisa juga menggunakannya untuk time series ya. Kita bisa membandingkan waktu ke waktu bagaimana perubahan tutupan lahan seperti itu. Nah, datanya mencakup hampir seluruh dunia, jadi memang sudah tersebar merata. Indonesia juga tercakup di sana dan cukup baik. Kita dapat lihat nanti langsung dari servernya apa yang tersedia datanya. Kemudian kita mungkin langsung saja kalau yang ini secara umum bagaimana satelitnya. Ini bentuknya seperti itu. Nah, kita langsung saja bagaimana mendownload Landsat 8 seperti itu. Setelah kita berbicara tentang Landsat 8, baru kita masuk ke Sentinel. Ini saya stop share dulu. Kemudian saya share screen. Nah, salah satu website resmi yang dapat kita gunakan untuk mendownload citra satelit Landsat itu adalah Earth Explorer yang di-host oleh USGS. Nah, sebelum kita bisa menggunakan layanan pada Earth Explorer, kita perlu meregistrasi diri kita. Nah, proses registrasinya ini gratis, tidak ada biaya, hanya mengisi data diri dasar saja dan email dan lain sebagainya. Selanjutnya kita login begitu. Saya sudah login. Proses registrasinya mudah, nanti bisa dilihat saja pas masuk ke halaman Earth Explorer. Kemudian kita registrasi ada di pojok kanan sebegini, kita bisa registrasi, sign up begitu. Kemudian nanti lewati saja prosesnya. Kemudian setelah jadi akunnya, kita verifikasi menggunakan email. Kemudian kita dapat login ke dalam Earth Explorer. Nah, selanjutnya yang pertama-tama kalau kita masuk ke Earth Explorer, kita memasukkan search kriterianya. Nah, untuk search kriterianya kita dapat menggunakan geocoder atau dapat menggunakan shapefile. Nah, kali ini saya menggunakan shapefile. Saya sudah punya shapefile. Bisa pakai KML atau KMZ atau menggunakan shapefile yang ininya apa namanya? Tipe filenya. Nah, kita select file saja. Kemudian harus dalam bentuk zip, jadi PRJ, SHP, DPF, dan lain sebagainya itu harus dimasukkan ke dalam satu file zip, kemudian kita open begitu. Nah, setelah di open, maka akan terload
datanya. Kemudian kebetulan save file yang saya gunakan ini adalah Kota Malang. Seperti itu. Kota Malang. Kemudian setelah kita memasukkan lokasi yang kita inginkan, kita dapat memilih rentang waktu dari citra satelit yang kita inginkan. Ini saya masukkan dari, ini bulan yang pertama ya, bulan, kemudian hari, dan tahun. Nah, ini dari bulan 4 hingga bulan 8. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke datasetnya. Ini terlihat dengan jelas ya Bapak dan Ibu sekalian ya? Apakah terlihat dengan jelas ya Bapak? Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Nah, untuk datasetnya sebenarnya yang di-host oleh Earth Explorer itu bukan hanya Landsat, tapi hampir sebagian besar citra satelit yang dihasilkan oleh NASA itu di-hosting juga di sini. Dan produk-produk turunannya juga ada. Kemudian ada Hyperion, EO1 Hyperion ini hiperspektral kalau tidak salah. Ini juga ada, tapi sudah discontinue sepertinya. Nah, untuk kali ini yang kita gunakan adalah yang Landsat. Nah, Landsat sendiri ini ada banyak. Kita pilih yang Landsat, kemudian Landsat Collection. Kalau Landsat Legacy ini yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ingin yang sebelumnya, kita bisa menggunakan Landsat Legacy. Ini ada yang paling lama dari 1984 sih. Kemudian kalau yang terbaru kita bisa menggunakan Landsat Collection. Ini juga ada dari yang paling lama ya. Ada Landsat 1 sampai 5 sampai Landsat 8. Nah, ini macam-macam levelnya. Ada level 1, ada level 2. Nah, ini bedanya apa ya level-level dari Landsat seperti itu? Ini perbedaannya. Kalau level 1 itu ada L1GT, kemudian ada L1GS, dan ada L1TP. Nah, yang bisa di-download ini L1TP. Ya, ada macam-macam ya, tapi yang tersedia tadi itu L1TP. Ini yang paling atas. Nah, kalau L1GT ini yang paling bawah sepertinya. Sedangkan kalau L1TP itu sudah dilakukan koreksi terrain dan radiometrik maupun geodetik. Jadi cukup baik kalau sudah kita gunakan. Cuma hasil akhirnya masih berupa digital number seperti itu, belum reflectance. Jadi kalau misalnya ingin dirubah menjadi reflectance, harus kita lanjutkan lagi prosesnya. Menggunakan metadata yang tersedia pada citra satelit yang kita download. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memilih, sebaiknya pilih yang level 1TP. L1TP kalau di sini. Nah, karena kita ingin yang Landsat 8, ya kita pilih yang Landsat 8. Sebenarnya ada produk lainnya yang level 2. Ini sebenarnya ini lebih atas lagi dan ini on demand. Kita juga bisa pilih, tetapi perlu waktu untuk prosesnya. Nah, kita pilih yang level 1 saja. Ini langsung tersedia, bisa kita langsung download. Setelah kita pilih satelit apa yang kita inginkan, atau produk mana yang kita inginkan, kita bisa langsung mengklik result. Ada additional kriteria sebenarnya. Ada additional kriteria, tapi macam-macam, plot cover, plot cover, dan lain sebagainya, tapi kita abaikan saja. Kalau misalnya ingin dipelajari nanti bisa dilihat-lihat, ada informasinya di sini bisa dilihat-lihat. Tapi kalau misalnya terlalu spesifik juga kadang-kadang kita nanti nggak dapat ya, terlalu tidak mendapatkan banyak pilihan seperti itu. Nah, kita coba secara default saja. Kemudian kita, nah ini adalah hasilnya seperti itu. Dapat dilihat di sini ada beberapa, ada yang L1GT, ada yang L1TP. Yang kita pilih nanti adalah yang L1TP, karena sudah melalui proses koreksi radiometrik dan koreksi geodetik. Kemudian kita bisa pilih-pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dapat dilihat sini ada tutupan awannya, terlihat. Kalau kita ingin menampilkan previewnya pada layar, itu dapat kita klik gambar ini, gambar apa, chip.
seperti JPEG ini ya, gambar icon gambar ini. Nah, dapat kita lihat apakah di area of interest kita itu ada tutupan awan atau tidak, dan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ada banyak, nah misalnya yang kayak begini, ini kita pindahkan begitu. Mungkin ini lebih bagus. Oh, ternyata ini lebih bersih. Tapi ini bulan 6 ya. Kalau sudah cocok begitu dengan citra satelitnya, kita bisa klik yang ini, icon, untuk download. Nah, kita bisa download. Nah, ini pilihan untuk downloadnya ada banyak. Nah, kalau kita ingin mengolah lebih lanjut, sebaiknya kita menggunakan level 1 Geotiff data product. Ini memang yang level paling lengkap ya datanya. Jadi bisa kita download dan nanti akan proses downloadnya akan dimulai. Nah, kebetulan kemarin sudah saya download, beberapa waktu lalu sudah saya download datanya, nanti kita akan gunakan data yang sudah di-download tersebut. Nah, ini datanya cukup besar ya, 900 MB, hampir 1 giga. Nah, kemudian kalau sudah terdownload, bentuknya itu dalam satu file kompresi, kemudian kita bisa ekstrak file kompresinya dan hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah datanya. Nah, ini masing-masing bandnya ada satu citra. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menggabungkan band-band ini menjadi satu stack, satu tumpukan begitu. Nah, kita dapat mengolahnya menggunakan Quantum GIS. Nah, kita dapat buka Quantum GIS. Nah, untuk lebih mudahnya sebenarnya ada satu plugin semi automatic classification plugin. Nah, plugin ini sangat memudahkan kita untuk bekerja dengan citra satelit yang tersedia publik. Landsat, Sentinel, Sentinel-2, Sentinel-3, Aster, MODIS. Dan dapat digunakan untuk mendownload juga. Jadi kalau ingin mendownload produk satelit juga bisa, cuma kadang-kadang ini prosesnya agak lama ya, karena kan butuh waktu, karena dia menggunakan API untuk kontak dengan servernya. Nah, ini ada login datanya, jadi kalau misalnya kita ingin mendownload dari USGS yang menggunakan ini, ERS, CR, kita masukkan dulu user kita, passwordnya. Kemudian kalau mau mendownload dari NASA langsung, bisa masukkan usernya, passwordnya. Kalau kita mau mendownload Sentinel, kita bisa masukkan kredensial kita ke dalam software ini, baru kita dapat memulai proses search dan downloadnya. Nah, selanjutnya, kalaupun kita tidak mendownload menggunakan plugin semi-automatic classification ini, kita dapat menggunakannya juga untuk mengkonversi citra. Misalnya seperti ini, Landsat begitu. Nah, kita bisa buka file yang sudah kita download tadi. Kebetulan saya letakkan di sini. Kemudian select folder. Nah, kemudian select MTL filenya, ada file MTL-nya, ini ada tulisannya MTL begitu, kita select begitu, open. Nah, selanjutnya prosesnya dapat kita lanjutkan. Nah, ini ada keterangannya, radiansnya, kemudian reflektansnya. Nah, selanjutnya kita mengkonversi citra tersebut dari yang tadi digital number menjadi reflectance menggunakan plugin ini. Kita dapat memilih DOS1, Dark Object Subtraction, Atmospheric Correction. Kemudian kita dapat juga memilih yang Create Bandset, sehingga nanti kita dapat memproses hasil konversinya ke dalam satu bandset begitu. Nah, di-run saja, saya sudah merun tadi, kemudian nanti hasilnya kita bisa lihat di bandset seperti ini. Nah, dari bandset ini kita dapat menghasilkan satu stack band atau bandsetnya. Jadi satu citra yang merupakan tumpukan dari
band-band yang tadinya terpisah-pisah seperti itu. Nah, kita dapat memilih pilihan Create Raster of Band Set. Kemudian kita klik Run. Dan nanti akan menghasilkan satu citra base-stack raster ini. Jadi ini citra hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian, tadi saya memilih band, sebentar. Ini bandnya ada band 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, sebenarnya untuk untuk RGB itu band 2, 3, dan 4 seperti itu. Band 2 ini adalah band yang blue, kemudian 3 ini adalah yang green, kemudian yang 4 ini adalah yang red. Nah, kemudian setelah di start, ini urutannya menjadi B2 ini adalah 1, 2, 3 begitu. Jadi kalau kita ingin menampilkan citra yang RGB pada Quantum GIS, kita perlu merubah susunan bandnya. Jadi red bandnya itu band 3, tadi yang band 4 tadi, band 3, kemudian band 2, dan band 1, seperti itu, baru kita apply. Nah, sehingga citra yang ditampilkan pada Quantum GIS sudah merupakan citra true color, seperti itu, citra RGB. Dapat dilihat ini adalah hasilnya. Ini adalah Kota Batu ya, Kota Malang sebelahnya, Kota Batu di sini. Kebetulan saya tinggalnya di Kota Batu, bekerjanya di Kota Malang. Ini adalah Kota Batu. Dapat dilihat resolusinya memang karena 30 meter ya, jadi kurang terlalu jelas. Tetapi ini sudah cukup misalnya jika kita ingin membedakan tutupan lahan antara misalnya bangunan dengan lahan pertanian, dengan vegetasi hutan misalnya. Nah, ini sudah bisa kita manfaatkan, terutama untuk wilayah yang luas seperti itu, bentang alam yang cukup luas. Nah, ini adalah Kota Batu. Kemudian kalau kita ingin memastikan, sebenarnya kita dapat melihat di information pixelnya berapa ukurannya, 30 kali 30 pixel size-nya. Nah, ini adalah cara untuk kemudian bagaimana jika kita ingin mengolahnya. Nah, untuk mengolahnya kalau misalnya tidak kita ingin rubah menjadi reflectance menggunakan plugin SACP tadi, kita dapat menampilkan citranya itu menggunakan raster. Jadi misalnya kita mengambil satu persatu begitu ya. Contoh misalnya layer, kemudian add layer, add raster layer. Kemudian kita mengambil hanya 3 saja, yaitu yang B2, kemudian B3, dan B4. B4. Kita open, kita add. Nah, kemudian bagaimana kalau kita hanya ingin memilih 3 ini dan menggabungkan 3 ini saja, band 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa melakukan secara manual stacking-nya tanpa menggunakan plugin. Dengan pilihan di menu raster, kemudian kita bisa pertama kita bisa membuat virtual raster. Tetapi kalau virtual raster ya sebenarnya citranya masih terpisah-pisah ke dalam 3 citra yang berbeda. Hanya di Quantum GIS dibuat virtual rasternya. Tetapi kalau kita ingin mengolah di software lain, misalnya di R yang membutuhkan citra yang sudah terstuck, ya sebaiknya kita jangan menggunakan yang ini. Kita bisa menggunakan yang merge. Jadi kita akan menggabungkan
tiga citra individual band menjadi satu band stack seperti itu, atau band set. Nah, kemudian kita bisa pilih band 2, band 3, band 4. Kemudian kita pilih yang ini. Kita pisahkan masing-masing bandnya ke dalam layer tersendiri. Kita harus centang ini, kalau tidak jadi satu nanti. Kemudian kita bisa memilih format datanya itu floating atau integer. Kalau float ini bisa koma ya. Kalau integer itu bulat begitu. Jadi tinggal dipilih aja. Mau pilih seperti apa. Misalnya kita pilih yang floating. Kemudian kita akan mau kita letakkan pada temporary file atau kita letakkan langsung pada satu file tertentu. Nah, kita bisa pilih di mana seperti itu. Kita bisa masukkan namanya, kemudian kita run. Nah, ini akan menyimpan file yang digabungkan secara manual. Citranya maksud saya. Seperti itu. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita ingin bekerja dengan Citra Landsat, ini saya remove saja. Jadi tidak terlalu sulit ya sebenarnya kalau kita ingin mendownload, kemudian kita ingin mengolah seperti itu. Nah, dengan bantuan plugin SACP ini akan lebih mudah seperti itu bagi kita untuk bekerja, terutama untuk menghasilkan surface reflectance seperti itu, karena sudah ada koreksinya dan lain sebagainya. Nah, mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Citra Landsat sebelum kita memasuki satelit yang berikutnya, yaitu Sentinel-2. Ini satu scan cukup luas ya, ini hampir mungkin seperempat dari Jawa Timur mungkin ini. Masuk di sini, sampai Pulau Madura juga. Surabaya juga masuk. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan citra satelit semacam ini. Apakah misalnya, kalau ini sudah pasti produknya sudah levelnya sudah terkoreksi begitu ya. Jadi kalau kita sandingkan dengan data yang sudah terverifikasi sebelumnya, misalnya dengan Google Map atau Google Earth seperti itu, citra satelit dari Google harusnya tidak berbeda seperti itu, batas-batasnya dan lain sebagainya. Jadi harusnya saling dapat dilihat ini kalau dengan citra dengan citra atau dengan peta OpenStreetMap ini juga pada posisi yang sama ya. Coba saya transparansinya saya turunkan, kita lihat apakah memang benar-benar align begitu ya. Nah, dapat dilihat di sini garis pantainya ini sebenarnya hampir sama ya begitu, antara yang OpenStreet dengan yang Landsat gitu. Jadi memang secara posisi, secara geodetik memang sudah pas begitu. Memang posisinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah hasilnya. Kemudian secara radiometrik juga sudah dikoreksi menurut keterangan dari penyedianya dari NASA. Memang produk L2TP ini sudah L1TP ini sudah terkoreksi seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut saja ke satelit Sentinel-2 seperti itu. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang misi satelit Sentinel. Satelit data Sentinel mission. Nah, Sentinel mission ini agak sedikit berbeda dengan Landsat, tetapi
saat ini juga dibuat satu metode untuk saling mensinkronkan antara Sentinel dengan Landsat seperti itu, sehingga bisa digunakan untuk saling melengkapi seperti itu. Nah, dari Sentinel Hub, kita akan menggunakan Sentinel Hub. Kalau tadi kita menggunakan, untuk Landsat kita menggunakan Earth Explorer, kalau untuk mengakses citra Sentinel, kita menggunakan Sentinel Hub. Kembali lagi, kita juga harus melakukan proses registrasi, tetapi registrasinya gratis, hanya tinggal mengisi data diri saja, lalu kita dapat mengakses citra satelit tersebut. Baik, mungkin ini ada yang bertanya, saya jawab terlebih dahulu saja. Jika mau mendownload tahun-tahun sebelumnya, ya bisa menggunakan, mari kita lihat untuk Landsat. Mungkin kita kembali sedikit ke Landsat ya. Mungkin kita kembali sedikit ke Landsat, seperti itu. Di Earth Explorer. Nah, kemudian datasetnya. Nah, misal kita ingin melihat, sebentar, Landsat 4 dan Landsat 5. Timeline-nya Landsat 4, saya agak lupa tadi timeline-nya Landsat 4, Landsat 5 berapa ya? Nah, Landsat 4 itu tahun 80-an. Misalnya jika kita ingin mendownload tahun-tahun sebelumnya, kita coba tahun 83 lah misalnya. Landsat 4, Landsat 5 ini tahun 83. Kemudian kita rubah search kriterianya. Tahunnya saja yang kita rubah. Nggak ada, 85 mungkin ya. Search kriteria. 85. Ya, oke. Ya, 85. Oh. 86. Level satunya di daerah ini tidak ada. Sebentar. Yang agak lama ini agak susah, coba kita pilih satelitnya yang tidak terlalu lama. Ini harus coba-coba juga sih, lihat yang tersedia. Yang paling dekat sih Landsat 7, ini tahun 2000-an. Biasanya memang Landsat 7 ini yang paling tersedia, lebih banyak ketersediaannya. Coba kita rentang waktu Landsat 7, rentang waktunya kita rubah 2000-an. Iya, 2000. Tidak ada ya. Tahun 2005. Ini apa ada yang sebentar. Kita pilih aja semuanya. Landsat Legasi ini. Mosaik.
Bisa dipilih semua aja kalau misalnya pilihannya terbatas. Misal, M4 mosaik. Nggak ada juga. Ini ada ya. Sebentar. Ada yang salah dengan pencarian saya ini. Lansat yang 8-nya juga nggak mau ya. Loh. Apa ini kerangan? Ini ada yang salah dengan query saya. Oh, search-nya yang salah. Sebentar. Coba 2000. Kita perlebar saja range rentang waktunya hingga 2020. Oke. Kemudian datasetnya. Kita pilih semua aja. Ini yang oli-nya, ini yang terbaru. Coba kita satu-satu, kemudian Landsat 7. Ini Landsat 7, Landsat ETM 7, kemudian Landsat ini tahun yang paling baru ya, nanti bisa dilihat. Kalau memang nggak ketemu yang lama, nanti diperlebar saja rentangnya. Ini 2018, 2017, kemudian 45 kayaknya sudah nggak ada ini. Oh, masih ada. Ini ya. Landsat 45. Ini ada yang tahun 2000. Landsat 45. Jadi memang kalau misalnya terlalu sempit rentangnya mungkin bisa jadi tidak ketemu ya itu ya. Oh ya, sorry Pak, rentang waktunya. Ya, saya baru ingat. Rentang waktunya tadi. Nah, rentang waktunya kita buat lebar saja. Kita buat lebar saja sehingga semua kadang-kadang kalau kita buat terlalu sempit memang nanti bisa nggak ketemu gitu. Kita malah sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat-lihat. Ini ada banyak, kita bisa next kalau misalnya tersedia begitu ya. Nah, ini ada yang Landsat 45 ini sampai tahun 2000. Kemudian saya pikir kalau Landsat 1 sampai 5 ini nggak ada, ini harusnya sudah discontinue, nggak ada. Jadi ini 45. Jadi kita bisa membandingkan yang tahun 2000 hingga saat ini tahun 2020. Seperti itu. Nah, kemudian makna spatial resolution, kalau spatial resolution itu terkait dengan pikselnya. Jadi sebagai contoh begini, zoom to layer. Saya buat
full aja opacity-nya deh. Apply. Nah, ini adalah Kota Batu. Nah, kemudian 30, min 30 itu ya, ini 30 meter kali 30 meter. Dapat kita cek aja. Ini kan 30 kali 30. Jadi memang ukuran pikselnya 30 kali 30. Itu makna dari resolusi spasialnya. Kemudian bit. Nah, bit ini terkait dengan digital number. Kalau misalnya, karena citra satelit ini menangkap reflektansi dari cahaya matahari, dia kan pasif ya. Jadi menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahayanya, kemudian pantulan dari cahaya matahari ditangkap oleh sensornya. Nah, perekaman data pantulan tersebut pada sensor itu direkam pada berapa bit begitu. Kalau 8 bit berarti dari 0 sampai 255. Karena kan 256 kan kalau 8 bit, 2 pangkat 8 itu kan 256. Jadi nanti gelap terangnya, karena sebenarnya kan setiap band itu kan monokromatik. Setiap band 1, band 2 itu kan ditangkapnya monokromatik, tidak ada warna begitu. Maksudnya memang per panjang gelombangnya dijadikan satu begitu. Karena band ini kan rentangnya dari sekian nanometer yang mewakili band merah misalnya seperti itu. Band merah misalnya 600 berapa sampai 600 berapa begitu. Kemudian dijadikan satu, itu kan dijadikan satu nilai, satu rentang nilai antara kalau 8 bit misalnya itu 0 sampai 255. Nah, kalau misalnya bitnya lebih besar 12 bit misalnya. Nah, 12 bit berarti 2 pangkat 12. Sehingga perubahan gelap terangnya itu lebih lebar rentangnya seperti itu. Jadi semakin besar bitnya semakin baik, semakin resolusinya semakin kecil misalnya 0,5 meter per pixel ya semakin baik begitu. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 download OpenStreetMap. Nah, ini saya belum mengerti Pak. Maksudnya download OpenStreetMap ini apakah overlay street map yang ada di Quantum JS saya atau bagaimana? Kalau OpenStreetMap sih memang bisa di-download datanya menggunakan GeoFabric misalnya. Oh, kalau yang saya gunakan di sini ini bukan apa namanya online ya, karena pakai plugin dia bisa langsung online OpenLayers plugin. Tapi kalau misalnya Bapak mau download OpenStreet seluruhnya itu bisa menggunakan GeoFabric. GeoFabric OpenStreetMap. Ini tersedia. Ini bisa mendownload data. Nanti ini akan digunakan data pada workshop terkait dengan analisis jaringan transportasi. Saya akan menggunakan data OpenStreetMap yang di-download dalam format PBF, OSM PBF ini. Ini besar ya ukurannya. Jadi untuk Asia itu ada subregionnya Indonesia, ini bisa di-download. Tapi kalau untuk kasus yang hari ini saya tidak download datanya. Tapi saya gunakan di layer online-nya di Quantum JS menggunakan plugin. Seperti itu. Tapi kalau mau di-download juga bisa pakai ini, OSM PBF. Atau menggunakan OpenStreet Indonesia. Ada komunitas OpenStreet Provinsi Indonesia. Ini juga ada. Nah, ini ada. Ini per provinsi kalau ini. Kalau mau seluruh Indonesia itu bisa ukurannya kalau nggak salah seluruh Indonesia 1,1 giga tapi di GeoFabric. Tapi kalau mau per provinsi kita bisa mendownload di sini OpenStreetMap Indonesia. Ini nanti per provinsi. Baik untuk batasnya dalam format .poly atau keseluruhan data OpenStreet dalam format .pbf. Ini bisa di-download saja, Pak. Nah, kemudian bedanya dengan Google Earth apa? Oh ya, berbeda. Kalau Google Earth itu, ini yang Google Earth Engine apa yang Google Earth ya? Kalau Google Earth Engine
Sepertinya Landsat juga ada, tetapi kalau Google Earth yang basic sepertinya citranya bukan citra Landsat ya, pakai citra yang lain, World View mungkin, saya kurang tahu. Sepertinya World View. Resolusinya lebih baik itu. Tetapi di Google Earth biasa. Kalau Google Earth biasa itu World View, jadi resolusinya jauh lebih baik. Saya nggak tahu, World View 3 sepertinya yang paling baru ya, World View 3, menggunakan World View 3. Dan digabung-gabung dengan citra satelit resolusi tinggi yang lainnya. Kalau kita lihat di Google Earth itu kan resolusinya tinggi ya. Tapi bedanya apa? Kalau di Google Earth kita tidak bisa memanipulasi keseluruhan datanya. Karena kalau misalnya kita mau pakai Google Earth, kita ambil menggunakan SAS Planet begitu ya. Itu kan sebenarnya juga melanggar terms-nya Google. Kemudian yang bisa kita ambil cuma RGB-nya aja yang kelihatan begitu. Dan itu pun tidak pada format yang sesungguhnya begitu, terbatas. Pada hanya yang tertampil saja. Padahal sejatinya kayak World View misalnya, kalau World View itu band-nya nggak cuma RGB, juga ada band yang lain. Kemudian bit-nya juga lebih tinggi seperti itu kalau data raw-nya. Nah, sehingga kalau kita tidak menggunakan data aslinya seperti Landsat yang kita gunakan pada hari ini itu akan berbeda seperti itu. Memang sih kalau Landsat ini resolusinya 30 meter ya. Ya itu salah satu kekurangannya karena memang tujuan dari Landsat adalah membandingkan tutupan lahan dalam skala yang sangat luas. Jadi memang disitulah letak kelemahannya. Tapi saya pikir kalau untuk penelitian dasar untuk bentang alam yang cukup luas, kita dapat menggunakan Landsat seperti itu. Atau kalau mau lebih teliti lagi menggunakan Sentinel. Sentinel 10 meter resolusinya untuk yang visual, untuk yang RGB. Bukan ketinggian, resolusi Pak. Resolusi spasialnya 30 meter, 30 kali 30 meter, bukan ketinggian. Maaf, kalau tadi saya mungkin saya salah sebut mungkin, bukan ketinggian. Resolusi spasialnya 30 kali 30 meter pikselnya. Kemudian data PBF itu bisa langsung dibuka di sepertinya ada plugin untuk membuka data PBF, Pak. Ada plugin-nya. Seperti itu. Atau mau dikonversi terlebih dahulu. Seperti itu. Bisa langsung, tapi bisa diolah. Untuk Quantum GIS itu bisa diolah. Seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Untuk yang pertanyaan untuk Landsatnya mungkin bisa disimpan dulu, kemudian kita lanjut lagi ke yang Sentinel. Nah, Sentinel ini menariknya resolusinya lebih baik dari Landsat. Untuk band-band tertentu, karena bandnya Sentinel ini ada yang 10 meter spatial resolution-nya, ada yang 20 meter, ada yang lebih dari itu juga. Nah, mari kita lihat untuk Landsat. Untuk Sentinel, maaf, aduh. Ini salah. Nah, Sentinel ini terdiri dari beberapa seri satelit. Sentinel-1 ini adalah radar SAR ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat semacam topografi seperti itu, kita bisa menggunakan Sentinel-1. Kalau Sentinel-2 ini adalah optical imagery seperti Landsat seperti itu. Kemudian kalau Sentinel-3 ini juga ada optical, juga ada radar, ada altimetry. Tapi tujuannya berbeda kalau Sentinel-3. Tujuannya untuk warna laut, ocean color, kemudian land reflectance, land and sea temperature. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas yang Sentinel-2, yang optical, yang bisa kita sandingkan dengan Landsat seperti itu. Jadi sebagai alternatif dari Landsat. Nah, untuk mengaksesnya kita menggunakan Sentinel Hub. Nah, dapat dilihat kalau Sentinel-1 sendiri ini adalah core product range-nya, jadi ada banyak sebenarnya spesifikasinya. Kemudian ini adalah produk-produk yang bisa didapatkan, ada tergantung dari acquisition mode-nya. Ada strip map, ada interferometric wide swath, ada extra wide swath, ada wave. Untuk apa sih Sentinel-1 ini? Sentinel-1 ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi kapal. Jadi ada beberapa aplikasi begitu menggunakan citra Sentinel-1 untuk mendeteksi kapal di lautan seperti itu. Nah, ini menarik juga. Tapi dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas ini.
Kemudian yang kita bahas adalah yang Sentinel-2. Ini contoh dari Sentinel-1 dapat dilihat, ini ada individi ya, topografi dari permukaannya, kita dapat melihat ya, itu topografinya. Seperti itu. Nah, kemudian Sentinel-2. Nah, kalau Sentinel-2 ini adalah multispektral instrumen. Kemudian produknya ada dua, yaitu level 1 dan level 2. Pada awal-awal diluncurkan Sentinel-2 ini, yang tersedia itu baru level 1. Nah, kalau level 1 itu dibagi dua lagi, yaitu L1B dan L1C. Kalau L1B ini adalah radians pada sensor, kemudian kalau yang L1C adalah reflectance. Tapi dua-duanya masih TOA, top of atmosphere. Jadi masih di atas atmosfer, belum ada koreksi atmosferik. Selanjutnya dikembangkan lebih lanjut menjadi citra dengan kualitas level 2. Nah, kalau level 2 ini sudah bottom of atmosphere, jadi sudah di bawah atmosfer, sudah ada koreksi terhadap radiometrik, dan sudah merupakan reflektansi. Cuma nilainya dikalikan 10.000, jadi nanti rentangnya itu minimumnya 0, maksimumnya 10.000. Kalau ingin dijadikan rentang 0 sampai 100%, itu bisa tinggal dibagi saja seperti itu. Nanti yang kita akan download adalah yang level 2A, jadi sudah bottom of atmosphere. Sebelumnya, kalau misalnya kita ingin mendownload yang L1C ini, kita perlu menggunakan software lagi yang namanya Send2Core untuk melakukan koreksi-koreksi sehingga menghasilkan data level 2. Tapi saat ini sudah tersedia level 2-nya. Jadi tidak perlu kita lakukan secara manual, bisa langsung kita download saja. Nah, ini adalah spesifikasi dari sensornya. Perbandingan dari beberapa Landsat. Jadi kita dapat melihat ini Landsat 7, Landsat 8, dan Sentinel. Perbandingan dari band-bandnya seperti itu. Jadi mana yang dimiliki oleh Sentinel. Jadi Sentinel mengisi yang tidak ada di Landsat 8. Jadi ini ada band 5, 6, 7 yang tidak ada di Landsat diisi oleh Sentinel seperti itu. Jadi saling melengkapi. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah informasi dari sensornya. Jadi band 2, 3, 4, dan 8. Ini untuk yang umum digunakan, misalnya untuk NDVI dan lain-lainnya, itu bisa menggunakan ini RGB dan NIR. Ini adalah spesifikasinya. Kemudian Sentinel-2 ini merupakan konstelasi ya. Ada dua satelit, yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-2B. Jadi ada dua satelit yang mengorbit dan saling datanya saling tersinkronisasi dan dapat kita gunakan kedua-duanya. Kemudian ini selanjutnya untuk band 5, 6, 7, 8, 11 dan selanjutnya. Kemudian ini band 1, band 9, dan band 10 untuk yang 60 meter. Kalau yang ini 20 meter, kalau yang ini 10 meter. Ini 20 meter, kemudian ini 60 meter resolusinya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh citra yang 10 meter, Sentinel-2, citra NIR, red green. False color ya ini. Nah, kemudian kalau yang 3, ini memang khusus untuk mengamati suhu permukaan, kemudian perubahan pada permukaan laut dan permukaan daratan, seperti itu. Jadi memang ini khusus untuk pengamatan semacam itu. Nah, ini adalah Sentinel-3 digunakan untuk mengamati siklon. Seperti itu. Datanya juga bisa di-download, jadi kalau misalnya ingin di-download juga bisa sebenarnya. Seperti itu. Ini adalah frekuensi revisitnya dari Sentinel 1 dan 2. Jadi waktu revisit di satu tempat itu kan tidak selalu sama ya, Landsat dan Sentinel. Jadi nanti bisa dilihat saja. Nah, ini revisit frekuensi for Sentinel 3. Nah, kemudian bisa untuk apa Sentinel, citra satelit Sentinel ini? Yang pasti yang pertama adalah dapat memonitor vegetasi seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan kuantifikasi informasi dari ground cover. Kemudian dapat memodelkan misalnya reef atau terumbu karang ya.
dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak terkait dengan pengamatan lingkungan seperti itu. Nah, ini adalah source-nya, jadi bisa dilihat saja. Nanti yang akan kita gunakan adalah yang memang dari Sentinel Hub-nya, jadi Sentinel Scientific Data Hub yang memang disediakan oleh ESA. Kita langsung saja ke cara mendownloadnya. Jadi kita menggunakan skihub copernicus.eu. Ini bisa langsung dibuka. Kemudian kembali lagi kita perlu melakukan proses registrasi. Jadi ini di atasnya ini ada, kalau misalnya kita belum punya akunnya, kita bisa sign up. Kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi tinggal login saja. Sudah login, kemudian kita dapat menentukan area of interest yang kita inginkan. Dalam hal ini Malang ya, untuk kali ini. Kemudian kita dapat memilih search kriterianya. Nah, saya menggunakan sensing periodnya dari bulan Mei hingga bulan Oktober. Dari bulan Mei, 1 Mei hingga Oktober. 17 Oktober. Kemudian pilihannya itu bisa Sentinel 1, Sentinel 2, dan Sentinel 3. Tinggal dipilih saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memilih, misalnya sudah range-nya, ini kadang-kadang kalau kita masukkan terlalu banyak syarat-syarat begitu ya, misalnya Sentinel 2, saya milih yang ini, itu kadang-kadang juga kayak tadi itu, bisa nggak keluar gitu. Ini kan ada pilihannya S2A, S2B gitu kan, kemudian ini levelnya. Nanti kita lihat saja nih levelnya, ini ada level 1C tadi, ada level 2A, kemudian ada level 2AP. Kalau 2AP ini 2 pilot ya, tapi yang kita gunakan yang 2A saja. Tapi jangan kita batasi deh, daripada nanti nggak keluar hasilnya. Tapi kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa. Kalau sudah kita pilih, ini juga ada cloud cover. Jadi kalau kita mau cloud covernya itu maksimal berapa begitu ya. Cuma kadang-kadang kalau terlalu, ya kita inginnya sih cloud covernya seminim mungkin begitu ya. Tapi kalau kita terlalu pilih-pilih juga nanti nggak keluar juga. Jadi kita lihat saja nanti apakah memang di area yang kita inginkan itu memang ada awannya atau tidak, kita lihat manual saja. Daripada kita menggunakan ini nanti nggak muncul terlalu banyak pilihannya. Kita search seperti itu. Kita search. Agak berat ya, ini agak berat sih, jadi butuh waktu untuk ininya. Nah, kemudian kita bisa lihat, ini ada levelnya ya, Sentinel 2B, ini satelitnya tadi ada Sentinel 2A, ada Sentinel 2B, kemudian MSI, ini adalah sensornya, multispektral, kemudian L1C ini adalah levelnya, ada level L1C dan ada level L2A. Kita akan gunakan yang level L2A, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini perbedaannya. Level L2A, kalau level L2A merupakan bottom of atmosphere reflectance image. Jadi sudah reflectance, tidak perlu kita koreksi lagi karena memang sudah, atau kita transformasi lagi karena sudah merupakan reflectance. Tetapi memang nanti rentang nilainya itu antara 0 sampai 10.000. Memang dibuat begitu, 0 sampai 10.000. Jadi kalau rentangnya mau dirubah, ya silakan dirubah sendiri saja. Tetapi ini adalah reflectance yang rentangnya antara 0 sampai 10.000. Jadi ini perbedaannya. Kalau yang ini adalah level 1C, masih ada, karena belum dikoreksi secara atmosferik, jadi masih agak sedikit, mungkin ada pengaruh uap air ya, begitu. Jadi kalau yang sudah dikoreksi menjadi lebih jelas begitu. Karena memang kan pengaruh awan tipis dan lain sebagainya lah. Ada uap air di dalam atmosfer. Nah, ini sudah dikoreksi pada produk level 2A. Sebaiknya kita gunakan yang sudah dikoreksi saja, yaitu level 2A. Nah, sebentar. Ini adalah spesifikasi resolusi spektralnya. Jadi ini keterangannya band 2, band 3, band 4 di mana-mana begitu, yang 10 meter, yang 20 meter, yang 60 meter. Lengkap sebenarnya keterangannya. Nah, kemudian ini keterangan dari produknya. Jadi untuk level 2 itu nanti
setelah di-download, nah, saya jelaskan lagi, setelah di-download, ini misalnya kita download ya, downloadnya gampang sih, tinggal misalnya kita ingin yang mana begitu. Kita ingin ini, oh iya, satu lagi, karena Indonesia ini letaknya di tropis, jadi kita harus lihat musim ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya mau download citra satelit itu yang kira-kira ya tergantung wilayah ya, Kalimantan sama Jawa sama Sumatera, Papua, itu karakteristiknya beda-beda begitu. Kalau di Jawa Timur, yang saya tahu, kalau mau dapat gambar yang jelas, itu rentangnya itu ya di musim kemarau. Kira-kira dari bulan 5 sampai bulan 9-10 begitu. Bulan 5 sampai bulan 9-10 itu biasanya kalau ingin mendapatkan citra yang bersih dari tutupan awan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bulan Desember atau bulan Januari, saya yakin itu hampir mendekati 90, 80 sampai 100% tutupan awannya karena kan memang sering tertutup awan begitu ya kalau bulan-bulan itu ya. Jadi harus dipilih waktunya begitu. Nah, ini kalau mau lebih jelas itu di bulan 7 kalau nggak salah. Kalau yang dari data yang ada ini bulan 7-an. Ini bulan 9 masih banyak awan. Bulan 7 itu agak bersih. Nah, kalau sudah kita temukan citra yang kita inginkan, tinggal ini aja, download produk. Nah, misalnya yang ini deh, contoh yang ini. Tinggal download. Nah, langsung terdownload ini. Ini langsung tinggal kita letakkan di folder mana, seperti itu. Saya cancel ya. Gampang sekali mendownloadnya. Kemudian kalau sudah di-download, kita dapatnya apa? Gitu. Nah, ini sudah saya ekstrak. Di dalamnya ada folder-folder ini, ada aux data, data strip, granul, HTML. Kita lihat yang granul. Kemudian yang IMG data. Nah, di dalam IMG data ini ada beberapa folder. Yang ini adalah yang 10 meter untuk resolusi spasial 10 meter, formatnya JP2 tapi bisa dibuka di Quantum GIS. Jadi itu enaknya, bisa dibuka di Quantum GIS. Ini adalah yang 10 meter, kemudian ini yang 20 meter, kemudian ini yang 60 meter. Jadi tinggal dipilih saja, mau pakai yang mana. Jadi enak sekali, sudah tersedia. Kemudian kita lihat produknya tadi. Nah, yang dapat dibaca di sini standar distributed products itu mengandung ya memiliki 3 folder yang berbeda resolusinya. Yang 10 meter itu memiliki band 2, 3, 4, 8 yang merupakan true color image. 8 ini yang near-nya ya. 2, 3, 4 ini yang RGB-nya, ini 2-nya yang blue ya. Kemudian ada yang AOT-nya, aerosol optical thickness, kemudian ada WV, water vapor, uap air, band uap air. Kemudian kalau untuk yang AOT dan WV sebenarnya resample dari yang 20 meter. Jadi hasil resample. Kemudian kalau yang 20 meter itu mengandung band, kembali lagi sama, band 2 sampai 7 ada semua, tetapi band 8-nya adalah band 8A, bukan yang band 8. Band 8A informasi spektralnya lebih precise daripada yang B8. Jadi untuk yang 20 meter bisa pakai yang 8A. Kemudian band 11, band 12. Dan band AOT dan WV. Kemudian kalau yang 60 ya hampir semuanya begitu. Termasuk band Cirrus yang band 10 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengolahnya? Karena sudah merupakan reflektans, kita tidak perlu konversi lagi, kita bisa langsung menggunakan Quantum GIS untuk, sebentar saya tutup dulu, untuk mengolah citranya. Ini saya remove saja yang Landsat. Oke. Ya. Ini adalah hasilnya. Tapi sebelumnya itu masih satu-satu. Saya misalnya add saja, add layer. Kita masuk ke yang Sentinel, kemudian tadi granul, kemudian IMG data yang 10 meter. Nah, 10 meter kita pilih yang RGB dan
near. Jadi band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kita open. Nah, ini tampil. Nah, kalau satu-satu ya monokromatik ya warnanya. Warnanya monokromatik. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menggabungkannya menjadi satu? Ya, kita menggunakan raster, bisa menggunakan build virtual raster, bisa juga menggunakan merge. Kalau merge seperti yang tadi sih sama, kita tinggal pilih saja 4 ini, 2, 3, 4, 8, kemudian kita kembali lagi, kemudian kita pisahkan masing-masing citra tersebut kepada band-band yang berbeda-beda. Kalau tidak, nanti akan dijadikan satu. Kemudian kita bisa pilih mau disimpan di mana. Kita kasih nama, ini kita pilihnya save to file aja. Kita kasih nama apa, gitu. Ini sudah saya simpan sebelumnya menggunakan Sentinel 2, band 2, 3, 4, 8 ini. So, tinggal di run, nanti akan berjalan prosesnya. Nah, kemudian kita pindahkan saja dulu. Remove layer. Kita lihat yang Sentinel 2. Nah, ini Kota Batu. Kita lihat ya, pikselnya berapa sih? Apakah ini agak lebih bagus sedikit dari, kalau tadi kan masih agak remeng-remeng, kalau Landsat ini sudah lebih mending lah. Nah, ini sudah 10 meter ya. Ya, ini 10 meter. 10, kemudian ininya juga 10, seperti itu. Jadi memang 10 kali 10. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah true color. Tinggal dirubah saja true color itu band 3, 2, 1 tadi. Stackingnya begitu. Jadi untuk red-nya di 3, green-nya di 2, blue-nya di 1. Jadi nanti harus dipilih-pilih seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ini kan masih besar ya. Kita dapat melakukan clipping. Kalau misalnya areanya terlalu besar, kita dapat melakukan clipping. Misalnya saya punya ini, Kota Batu. Saya ingin clipping supaya citranya itu hanya wilayah Kota Batu saja. Caranya gimana? Nah, kita bisa menggunakan ini, clip by mask layer. Jadi nanti kita input layernya ini, mesh layernya Kota Batu, kemudian targetnya, CRS-nya kita pakai apa? Pakai yang geografik saja. Kemudian nanti mau disimpan di mana hasilnya. Tinggal pilih saja simpan di mana. Sudah saya simpan, namanya Sentinel 2, 2, 3, 4, 8 Batu TIFF ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang bisa dilakukan? Nah, selanjutnya bisa, yang paling dasar biasanya raster calculation sih, menghitung NDVI. Nah, kita dapat kalau di Quantum GIS, kita dapat menggunakan raster kalkulator. Raster kalkulator, kita dapat menghitung NDVI misalnya. Nah, tadi band red-nya itu ada di 3, band near-nya ada di 4. Nah, kita coba yang batu saja, yang lebih kecil areanya. Ini saya simpan di desktop. Satelit data, NDVI, Sentinel Batu, save. Kemudian kita rumusnya NDVI itu kan near, kita buat rumusnya NDVI near dikurang red bagi near tambahnya mana? Tambah red. Baru kita oke. Masih proses. Masih proses.
Nah, sambil proses saya menjawab-jawab ya. Baik Pak Karyono, oke. Sentinel untuk NDVI, ya. Iya Pak, langsung masukkan formula NDVI-nya karena sudah dilakukan koreksi oleh penyedianya. Karena seperti yang kita baca tadi di dokumentasi produknya, level 2A itu sudah merupakan data reflektansi dan merupakan bottom of atmosphere. Jadi tidak perlu kita koreksi radiometrik lagi karena sudah dikoreksi dari penyedianya. Kecuali kalau kita mendownload data yang levelnya masih L1C atau L1B. Tapi kalau sudah level L2A, sepertinya tidak perlu seperti itu. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan yang lain, tapi sepengetahuan saya mungkin tidak perlu, karena memang sudah dilakukan koreksi terhadap atmosfer seperti itu. Nah, kalau misalnya, nah ini Pak, kalau data DEM dari interferometri ini memang butuh proses ya Pak, DEM-nya itu. Jadi itu di luar cakupan pembahasan kali ini sebenarnya. Ada proses yang harus dilewati, banyak proses yang harus dilewati jika kita ingin merubah data interferometri menjadi data DEM seperti itu, karena perlu kalibrasi dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi prosesnya memang agak sedikit lebih, tidak bisa langsung dari, seperti tadi kan disediakan, kita bisa memilih mendownload data interferometri, data SAR seperti itu ya. Tetapi tidak serta-merta itu dapat langsung digunakan untuk mengukur, menghitung digital elevation model. Jadi memang ada proses yang perlu dilakukan dan prosesnya agak panjang pastinya. Seperti itu Pak. Dan itu tidak, mungkin untuk kali ini tidak dibahas Pak. Mungkin lain waktu. Saya memang agak jarang Pak bekerja dengan SAR dan data-data interferometri. Saya lebih banyak bekerjanya dengan data-data image yang EOS, yang Earth Observation satelit yang terkait dengan optical seperti itu untuk pengamatan vegetasi sebenarnya. Mungkin nanti pada weekend talk selanjutnya, jika ada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyumbang pengetahuan untuk berbicara mengenai bagaimana menggunakan data SAR dari Sentinel dan merubahnya menjadi DEM, itu sangat dipersilahkan sekali. Jadi saya, karena ini adalah kegiatan pertama kita, jadi saya berharap ke depannya juga ada Bapak dan Ibu sekalian bisa saling sharing ilmu begitu. Jadi setiap akhir pekan, tidak setiap akhir pekan sih, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, kita bisa saling sharing ilmu, saling berbagi terkait dengan sains data spasial, atau bahkan mungkin remote sensing atau GIS secara umum seperti itu. Jadi kita bisa menambah ilmu sekaligus berbagi ilmu juga di forum ini, di komunitas ini, seperti itu. Ini agak lama ya, calculating di quantum GIS. Kalau di R malah lebih cepat ini. Memang laptop saya spesifikasinya agak kurang. Ini saya board saja. Ini agak lama. Aduh. Ngehang pula. Ya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini prosesnya agak lama ini. Jadi saya cancel saja, tapi itu pada prinsipnya seperti itu. Kemudian kita dapat, ini langsung saja, saya perhitungan NDVI-nya langsung di R saja ya. R sangat sederhana sebenarnya. Nah kalau di R, ini sudah dihitung sebenarnya, sudah saya hitung untuk seluruh region, bukan wilayah Batu saja malah. Saya clear-kan dulu saja. Edit, clear console. Kemudian saya akan menggunakan yang ini. Oh, ya. Sebentar ya Pak Fauzan, saya coba yang R dulu ini, nanti akan saya bahas. Siap Pak. Baik. Nah, untuk R, kita menggunakan library RGDAL. Copy, kemudian kita masukkan. Kemudian change directory dulu ke directory yang berisi citra satelit kita. Citra satelit kita di satelit data, kemudian ini tadi di sini saya taruhnya. Oke. Kemudian
Kita langsung panggil saja. Tadi saya sebut kalau di R kita menggunakan fungsi stack. Jadi kita memanggil citra yang sudah di stack begitu. Dalam bentuk stack juga. Kita copy. Belum tercopy ini. Ya, saya copy cuma segitu aja harusnya yang. Oke, ini dia. Lah. Sebentar, ini kok nggak mau tercopy ya. Ctrl C. Nah, sudah. Kemudian kita bisa menggunakan plot RGB. Ini untuk menampilkan citra RGB. Nah, ini adalah hasilnya. Urutannya 321 itu RGB gitu, band 321. Cuma memang agak nggak enak kalau dipakai di Excel ini. Excel lagi, aduh, R, kok Excel, R. Maaf. Saya kadang-kadang nggak fokus ini, Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa menghitung NDVI-nya lebih cepat. Lebih cepat di R daripada di Quantum JS tadi. Yang tadi saya nggak tahu, apakah biasanya Quantum JS cepat ya? Saya nggak tahu kok tadi agak lama ya. Kita bisa menghitung. Ini langsung untuk keseluruhan area satu scan. Area yang cukup luas. Tapi waktunya nggak lama kok kalau di R. Nggak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Kalau di Quantum JS tadi agak lama muter-muternya gitu. Ini sebentar saja. Karena memang areanya luas ya. Sambil menunggu, mungkin akan saya bahas yang tadi pertanyaan Pak Fauzan. Pak Zirin nggak pakai R-script Pak, cuma pakai fungsi-fungsi aja dasar Pak. Jadi fungsi dasar ini. Jadi begitu. Nah, kalau untuk Pak Fauzan, wah, saya jadi ingat sama Pak Zirin ini. PR-nya Bapak ya, saya kelewat Pak. Jadi keinget saya sekarang. Sebentar ya Pak, mungkin akhir pekan ini saya pegang lagi Pak untuk yang skrip R-nya Pak. Nanti saya utek-utek Sabtu dan Minggu ini deh. Saya utek-utek, saya lupa ya. Aduh, ada PR dari Pak Zirin ini sebenarnya. Apa Pak? Siapa? Baik Pak, minggu ini saya pegang Pak. Saya coba lihat-lihat lagi. Kemudian kalau di Sentinel, iya kita menggunakan blok begitu nanti pakai klik kanan Pak. Kalau yang di Sentinel, kalau di Landsat kita yang paling gampang menggunakan shapefile area of interest kita Pak. Jadi ada shapefile-nya dan dia harus di zip. Filenya harus di zip. Jadi satelit data. Kalau ini saya pakai Kota Malang zip. Di dalam zipnya ini isinya adalah file shapefile-nya, kemudian SHX-nya, PRJ-nya, proyeksinya, sama DBF-nya. Dan harus tunggal, nggak boleh ada dua fitur begitu. Jadi harus satu begitu. Kalau satu fitur ya, satu fitur saja. Satu poligon misalnya, nggak boleh lebih dari satu poligon. Seperti itu. Nanti dia akan minta dalam di zip ini. Kemudian kalau sudah di zip, kita kembali lagi ke sini, search kriterianya. Nah ini, ada dua sebenarnya, mau pakai yang geocoder atau yang shape file upload. Enak pakai shape file upload saja. Jadi tinggal pilih saja mau KML atau KMZ yang formatnya Google Map atau Google Earth juga, atau mau pakai yang shape file. Kita pilih shape file saja, kita select file. Select file, nah kita pilih yang zip-nya ini. Zip-nya yang Kota Malang ini kita open begitu. Kita open, nanti dia akan nge-load datanya. Kemudian kriteria pemilihan nanti areanya ya pakai ini yang sudah kita load ini. Seperti itu caranya. Jadi lebih enak sih, langsung lebih spesifik seperti itu. Ini mari kita lihat kembali lagi. Demikian ya Pak Fauzan, semoga bisa menjawab caranya. Jadi pakai save file saja. Save file dari area of interest. Oh, sudah selesai. Kemudian
Iya Pak, jadi kalau ya kalau mau pakai save file harus punya save filenya. Save filenya kan untuk bisa kita buat sendiri, jadi kita bisa digitasi sendiri Pak pakai Quantum GIS. Sebenarnya mudah saja. Pakai Quantum GIS kan kita bisa pakai ini apa namanya OpenStreetMap ini, plugin OpenStreet ini kan tersedia, kita bisa digitasi sendiri saja. Atau pakai save file yang sudah tersedia. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, kita mau plotkan NDVI-nya hasilnya. Copy, kita paste. Karena ukurannya besar, butuh waktu juga dia ngeplotkan. Ya, lumayan ini. Hasilnya sebenarnya seperti yang di slide ini, warnanya. Dan nanti ini bisa di write raster. Jadi kalau yang ikut geokomputasi dulu ada apa namanya perintah yang bisa kita gunakan untuk me-write hasil dari ini sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Kita bisa menggunakan write raster. Perintah write raster untuk menuliskan hasil kalkulasi ini ke bentuk TIFF, geotiff seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini sudah selesai ya, Sentinel sudah selesai, jadi sampai ke NDVI tidak perlu kita lakukan koreksi lagi karena sudah merupakan level 2A. Cuma kalau ini saya tadi lihat ada Pak Teguh Prasetyo, kalau untuk sawit kayaknya untuk per pohon nggak kelihatan ya karena 10 meter. Jadi memang bukan untuk yang presisi. Kalau untuk sawit memang harus pakai yang lebih yang lebih tinggi resolusi spasialnya. Yang mungkin 0,3 atau 0,5. Tapi kalau untuk melihat tren pada satu lahan, Pak, mungkin ini bisa. Jadi mana yang vegetasi, mana yang bukan, seperti itu bisa. Tapi kalau untuk pokok memang tidak bisa, untuk sensus pokok seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bercerita tentang data turunan dari Landsat. Itu juga tersedia. Sebenarnya Sentinel juga ada. Contoh yang paling jelas itu adalah ini data populasi. Jadi ada apa namanya satu repositori yaitu SEDAC yang juga disponsori oleh NASA juga, walaupun dioperasikannya joint operation ya, bukan oleh NASA sendirian tapi sama Universitas Columbia juga. Ini adalah data populasi. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat sebaran populasi dalam bentuk grid, nah kita bisa menggunakan data ini, data gridded population of the world. Nah, nanti pada webinar atau workshop selanjutnya terkait dengan location intelligence, kemudian terkait dengan, ya lebih tepatnya ke location intelligence sih, bagaimana kita membuka misalnya sebuah toko. Kalau kita membuat Indomaret, Alfamart, kalau kita perhatikan itu kan pasti dekat dengan wilayah-wilayah yang berpenduduk padat begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan data-data semacam ini, data-data turunan. Nah, ini ada banyak sebenarnya di internet tersedia, baik disediakan oleh ESA atau maupun NASA. Kalau yang SEDAC ini disediakan oleh NASA. Ada population density, ada juga yang paper-paper juga dari hasil paper, pendapatan orang, pendapatan per kapita, seperti itu juga tersedia juga. Nah, kita bisa menggunakan gabungan dari data-data ini untuk membantu proses analisis kita selanjutnya. Ya, mungkin sampai di sini Bapak dan Ibu dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari Bapak dan Ibu terkait bagaimana mendownload, kemudian spesifikasi dari masing-masing citra, baik Landsat maupun Sentinel. Kalau untuk Sentinel masih terbatas pada Sentinel 2 ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin ke depannya ada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menambahkan terkait mungkin Sentinel 1, Sentinel 3, mungkin juga dipersilahkan seperti itu. Bisa saling berbagi lah seperti itu. Dan juga bagaimana kita mengimplementasikan data-data yang tersedia publik ini untuk proses analisis lebih lanjut. Nah, kedepannya juga akan banyak workshop terkait pemanfaatan citra satelit. Misalnya kita ingin mendeteksi build up seperti itu. Build up ini adalah bangunan ya. Karena kan misalnya perkembangan kota. Nah, ini mungkin yang terkait dengan PWK. Perkembangan kota
Kita ingin melihat kota Malang ini berkembangnya ke arah mana gitu kan? Apakah ke arah utara, selatan, ke wilayah mana seperti itu? Ini juga menarik. Bisa menjadi masukan bagi developer begitu. Developer ini kalau mau buat rumah, kalau mau buat perumahan, sebaiknya itu di area mana sih? Nah, kita bisa menggunakan data-data yang tersedia secara publik, baik Landsat maupun Sentinel seperti itu. Nah, ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan hal-hal semacam itu. Jadi hari ini saya akan memberikan dasarnya bagaimana mendownload datanya secara publik, kemudian selanjutnya nanti bagaimana mengolahnya, bagaimana menganalisa lanjutannya. Bukan hanya saya, nanti saya akan mengundang rekan-rekan, mungkin nanti di antara Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti ada beberapa yang sudah saya hubungi juga, kemudian dosen-dosen di tempat saya juga nanti akan bisa mengisi begitu tentang deep learning, tentang artificial intelligence di dalam mengolah data-data spasial termasuk citra satelit. Demikian Bapak dan Ibu, ya Pak Nurdin ada recordingnya, ini saya record Pak, tapi tadi di awal-awal saya kelupaan waktu pembukaan, tapi untuk materinya sudah terekam Pak, nanti akan saya sharekan ke Bapak dan Ibu di grup SDS akan saya sharekan. Pesertanya cukup banyak ya hari ini, 30, ya bagi saya cukup banyak, mungkin ada yang lebih banyak ya, sampai ratusan, tapi cukup banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, ingin bertanya lebih lanjut, bisa menggunakan forum di WhatsApp atau mungkin di Telegram, Spatial Data Science. Untuk linknya, link video rekamannya akan saya bagikan pada grup tersebut. Dan nantikan acara selanjutnya, di minggu depan ada location intelligence. Minggu depan ada location intelligence. Saya tampilkan saja ya, location intelligence. Mungkin Bapak dan Ibu bisa bergabung kalau ada waktu. Tapi sayangnya bukan hari kerja, bukan hari libur, tapi hari kerja. Nah, ini bisa bergabung saja. Ini terkait pemanfaatan data gridded, data sensus yang sudah tergridkan di Jerman untuk memilih lokasi toko. Jadi menarik juga ini. Ini pemanfaatan langsung dari data-data spasial seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, karena ini sudah hampir jam 11 juga, bisa dilanjutkan di forum ya Bapak dan Ibu, di grup SDS, Telegram, maupun di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Marcel. Terima kasih Mas Marcel. Terima kasih Pak Marcel. Sama-sama Pak. Untuk Pak Zihrin, siapa? Nanti saya komunikasikan lagi ya Pak, hasilnya Pak. Saya utek-utek akhir pekan ini Pak. Terima kasih banyak Pak Zihrin, sudah hadir. Siapa?